Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di KB2 Diklat ataupun pelatihan maupun e-learning ya, bimbingan konseling bagi guru MTS maupun MA. Di KB2 ini kita akan mengupas tuntas terkait layanan peminatan bagi anak. Bagaimana sih nanti kita bisa melakukan sebuah pengukuran nih gitu ya, peminatan, kemudian kita bisa memetakan minat dan bakat anak sehingga nanti bisa teraktualisasikan di dalam pengembangan karir yang akan dilakukan gitu ya. Oke, sebetulnya apa sih minat itu? Minat itu adalah keinginan, passion yang ada di dalam diri anak. Jadi setiap anak itu tentunya memiliki minat, dan tugas guru BK adalah mengarahkan minat anak tersebut. Karena yang namanya anak MTS atau MA itu minatnya pasti banyak sekali. Kadang dia bingung sebetulnya saya ini minat ke yang mana sih gitu. Dan tugas kita mengarahkan bagaimana minat itu bisa sesuai dengan bakat yang dimiliki sehingga dapat diaktualisasikan dengan optimal gitu ya. Oke, minat itu keinginan ya, passion. Kemudian apa itu bakat? Bakat itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh anak terkait kemampuan tertentu. Ada anak yang bakatnya kepada aritmatik gitu ya, hitung-hitungan. Ada anak yang bakatnya lebih kepada desain visual. Ada anak yang bakatnya lebih kepada verbal, berbicara, berbahasa. Ada anak yang bakatnya lebih kepada naturalistik, kepada alam dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ya ada yang ketiga, tiga komponen yang memang ada di dalam diri anak ya. Yang ketiga adalah kecerdasan. Setiap anak memiliki kecerdasan pembawaan yang berbeda-beda. Ada anak yang memang sangat cerdas, ada anak yang di bawah rata-rata kecerdasannya, ada anak yang rata-rata kecerdasannya. Dan tugas kita di sini tadi apa? Memetakan bagaimana menyinkronkan, menyesuaikan antara kecerdasan yang dimiliki ya, bakat yang dimiliki dengan minat yang dimiliki. Jadi nanti kita arahkan sehingga tepat sasaran. Oke, di dalam pengukuran kecerdasan, bakat maupun minat ada dua teknik. Yang pertama teknik tes dan yang kedua adalah non-tes. Teknik tes itu banyak, seperti tes kecerdasan ada menggunakan Wechsler, ada menggunakan Sheffield gitu ya. Kemudian tes bakat juga ada bakat skolastik, ada differential aptitude test gitu ya. Dan di minat juga inventory banyak ya, L-Trop dan lain-lain gitu. Jadi memang menggunakan alat tes psikologi yang biasa digunakan oleh para psikolog, bukan wewenang kita, tapi kita bekerja sama dengan para psikolog gitu ya. Kemudian ada juga yang metodenya non-tes, seperti menggunakan observasi gitu ya, instrumen yang dibagikan, angket atau kuesioner gitu. Kedua hal ini memang bagusnya dipadankan. Artinya ketika kita memetakan si A itu menggunakan dua metode tes dan non-tes, sehingga diperoleh hasil yang mendalam. Nah, nanti setelah kita melakukan pengukuran, kita melakukan pemetaan, analisis. Kita analisis dari pengukuran tadi, hasil tes dan non-tes, ini anak lebih kemana, dipetakan, kemudian nanti dilaksanakan dan jangan lupa dievaluasi agar dapat ditindaklanjuti ke depannya seperti apa. Jadi intinya di dalam KP2 nanti kita akan belajar bagaimana bisa memetakan ya kecerdasan, bakat, dan minat anak sehingga dapat diaktualisasikan dengan baik, tidak salah jurusan, dan nanti dapat tepat memilih jurusan di perguruan tingginya dan menjadi sesuai dengan cita-citanya. Itu saja mungkin di KB2 kita kali ini. Terima kasih. Selamat berjumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.